karena tadi di pertanyaan yang mengenai proses belajar di pesantren itu terjeda nih, apakah bisa diulangi? Ya, proses belajar di pesantren itu karena saya itu ada di pesantren, sudah pernah ada di pesantren yang bermacam-macam ya. Ada pesantren modern, ada pesantren salaf, ada pesantren tahfidz, emang yang khusus untuk tahfidz seperti itu. Semuanya programnya itu ada plus dan minusnya. Nah, bagi saya yang minusnya itu sangat fatal kayak gitu, itu pesantren yang programnya ialah eh modern. Kenapa seperti itu? Karena biasanya di pesantren modern itu ketika kita masuk, kita nggak diseleksi pelajaran agamanya. Malah kita diseleksi pelajaran yang umum saja. Akhirnya anak-anak yang seharusnya sudah faham, sudah lancar seperti itu ya dengan fikih sehari-hari seperti sholat, seperti wudhu dan lain sebagainya, itu mereka kurang di situ. Tidak tahu, jadi kurang. Malah mereka belum belajar yang itu, sudah belajar kitab-kitab yang tinggi seperti Tarikh Tasyrik dan lain sebagainya, Bulughul Maram. Nah, itu kan ada tingkatannya harusnya. Kalau di pesantren salaf itu benar-benar diseleksi terlebih dahulu. Jadi yang pertama adalah kita harus tahu membaca. Membaca kitab loh ya Miss ya, bukan Iya. membaca yang lain maksudnya. Okay. Membaca kitab. Setelah kita tahu membaca kitab, kita diarahkan kepada pelajaran-pelajaran selanjutnya yang bertahap. Jadi tidak apa ya, tidak terlambat kayak gitu, tidak terlambat mengetahui gitu anak-anak. Kalau di pesantren tahfidz itu beda-beda pesantrennya. Ada yang pesantren tahfidz langsung tahfidz pokoknya hafal Al-Qur'an, padahal isinya belum diketahui. Ada juga yang enggak seperti itu, ada juga yang enggak seperti itu. Yang paling benar adalah ya kita harus tahu dulu isinya. Isinya dalam Al-Qur'an seperti apa, baru kemudian kita menghafal kayak gitu. Pesantren modern lebih kepada pelajaran umumnya yang ditekankan, bukan agama. Menurut saya itu bukan pesantren jadinya ya, kayak gitu. Semi asrama berarti ya Ning ya. Iya, kayak gitu. Semi asrama. Jadi kita pengetahuan ilmu agamanya malah berkurang sekali. Kalau saya memang dari kecil sudah alhamdulillah sudah ditekan di lingkungan yang memang pondok pesantren gitu. Jadi untuk pelajaran sholat, pelajaran wudhu, pelajaran fikih sehari-hari itu alhamdulillah saya sebelum mondok memang sudah dibekali gitu dengan orang tua. Nah, gimana kalau untuk anak-anak yang di luar sana yang benar-benar ilmu agamanya itu nol kayak gitu. Ketika masuk pesantren, terus kemudian di pesantren itu tidak diseleksi terlebih dahulu, anak ini ilmunya sampai mana kayak gitu. Nah, itu sangat fatal. Mereka belajar kitab yang tinggi-tinggi padahal yang dasarnya masih belum seperti itu. Gitu sih, Miss. Nah, Ning, berkaitan dengan kan tidak semua santri itu memiliki kemampuan membaca kitab kuning. Bahkan yang sampai ibaratnya Iya. sampai boyong pun itu belum bisa gitu nih. Nah, untuk pemetaan kemampuan membaca kitab kuning itu sendiri, kalau di pesantren bagaimana nih? Apakah harus difokuskan dulu bisa membaca kitab kuning baru belajar fikih atau belajar fikih dulu terus mengikuti? Kalau di pesantren salaf, seperti itu kita harus belajar membaca terlebih dahulu, baru kemudian belajar yang lainnya. Ada juga yang mengikuti, mengikut apa fikihnya itu diikuti misalnya, tapi tidak menggunakan kitab-kitab besar seperti Fathul Qorib, tidak pakai kitab-kitab yang gundul kayak gitu, kitab kuning, tidak pakai kitab yang biasa, pokoknya dibekali terlebih dahulu sambil belajar baca kayak gitu, sambil belajar baca kitab. Halo Miss,
Halo? Ya, ya. Kami mendengarkan, Miss. Iya. Ya. Sambil baca kitab kemudian. Iya, jadi kalau misalnya di pesantren salaf itu belajar sambil belajar baca fikih. Nah, fikihnya itu disusupin dengan kebiasaan sehari-hari. Itu dijaga sama ustadznya kayak gitu. Kalau di pondok pesantren modern saya tidak menemukan penjagaan dari ustadz hingga mengerti wudhu. Saya tidak Ya, hingga menemukan. mengerti wudhu. Iya, seperti itu. Kalau di pesantren modern saya tidak menemukan kayak gitu. Kalau di pesantren salaf satu satu persatu anak santri sebanyak itu gitu, itu tetap diperhatikan wudhunya, tidurnya, sholatnya kayak gitu. Hmm. Berarti hal yang paling utama itu nahwu sorofnya, nih. Karena kan bisa baca kitab itu harus mengerti nahwu sorof tidak? Iya, harus mengerti nahwu sorof. Makanya di berbagai pondok salaf sudah banyak ya cara-cara program cara baca kitab cepat seperti itu, seperti Al-Miftah lil Ulum, terus kemudian di Jawa Tengah itu asuhan Kiai Maksum itu apa ya namanya? Amsilati kayak gitu. Itu Iya. program baca cepat itu. Baca Hmm. baca kitab cepat seperti itu.